Selamat malam, Tribuners. Ada Nila Irdan nemenin kamu malam hari ini. 30 menit bakalan update informasi dalam Tribun News Update Malam. Sekaligus nge-recap apa-apa saja yang sudah terjadi di hari ini. Kita mulai aja langsung Tribuners dan masuk ke berita pertama. Ini adalah kunjungan dari Menteri Koperasi Indonesia Budi Aris Setiadi yang hari ini menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kotolo pada hari Selasa 28 Januari siang ini. Meski tidak diketahui pasti begitu ya jam berapa kira-kira Ketua Umum Relawan Jokowi ini sampai ke kediaman Jokowi, awak media cuma bisa lihat sosok Budi Ari ini dari Alphard Tribuners. Tapi Budi Adi sendiri sempat melayani masyarakat yang ada di sekitar kediamannya untuk bersuah foto bersama ya. Dan kedatangan Budi Ari ini juga dibenarkan oleh salah satu warga yang ikut mengantri di rumah Jokowi untuk bisa menemui ayah dari Gibran Rakabuming Raka ini. Budi Ari sendiri tidak mengucapkan sepatah kata pun pada awak media yang sempat melihat sosok menteri ini tengah berada di dalam mobil yang ia tumpangi. Sementara itu, Jokowi sendiri ketika ditemui di kediamannya bilang, Tribuners, kalau kedatangan Budi Ari hanya untuk silaturahmi biasa saja. Pak Jokowi juga menerangkan kalau Budi Ari datang ke kediamannya dengan tujuan seperti masyarakat lain, yaitu ingin bersilaturahmi dengan Joko Widodo. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga bilang kalau dirinya dan juga Budi Ari tidak membahas hal penting karena memang Jokowi tengah ditunggu untuk bersalaman dan juga berfoto dengan sejumlah masyarakat gitu. Jadi meskipun bertemu dengan Presiden ketujuh ya Tribuners ya dan juga mempunyai cukup kedekatan karena Budi Ari adalah ketua Projo, tapi memang menurut keterangan Pak Jokowi sendiri tidak ada hal penting yang kemudian dibahas antara Jokowi dan juga Budi Ari. Tadi tidak berlangsung beberapa lama juga kemudian Budi Ari langsung meninggalkan kediaman Jokowi dan Pak Jokowi melanjutkan aktivitasnya untuk bisa bersalaman dan juga berfoto bersama dengan masyarakat sekitar. Kita lanjut ke informasi kedua, Tribuners. Ini terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan secara khusus meresmikan jalan tol di IKN. Pembangunan jalan tol di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan terus berlangsung sampai dengan Tribuners ya, yang mana sejumlah tol IKN juga ditarik rampung pertengahan 25 yang mana nantinya Presiden Prabowo Subianto yang akan meresmikannya. Adapun jalan tol IKN ini menghubungkan Kota Balikpapan dan juga kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Dan jalan bebas hambatan berbayar ini Tribuners dirancang sepanjang 5 kilometer dengan sebagian besar berstruktur melayang atau efet gitu ya. Jalan tol IKN seksi juga dilakukan pada bulan Februari ini yang mana nanti ditargetkan bisa mulai dibangun pada 2025. Fisik sendiri ini diharapkan akan bisa selesai ya Tribuners ya pada tahun 27 sehingga memang bisa mendukung aktivitas dan juga mobilitas masyarakat dari Balikpapan hingga ke IKN. Nanti di 31 Desember sebelumnya di 31 Desember 2020 sendiri realisasi anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol IKN ini memang sudah dikucurkan ya oleh Lembaga Manajemen Aset Negara yang sudah mencapai 2,32 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan Tribuners bahwa nanti IKN akan menjadi ibu kota politik di tahun 2028 mendatang. Hal ini melalui keterangan dari Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadi Mulyono, ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta. Pak Bas juga mendapatkan tugas ya untuk bisa menyelesaikan ekosistem yudikatif dan juga ekosistem legislatif, baik berupa kantor maupun hunian untuk para pegawai. Jadi dengan diselesaikannya rumah-rumah atau kantor untuk pegawai ini nantinya diharapkan para anggota yudikatif dan juga legislatif ini bisa kemudian memulai untuk bekerja di IKN. Tribuners. Kita lanjut lagi ke informasi lainnya. Ini terkait pagar laut di Tangerang yang sampai mendapatkan stilan dari Yusuf Kala karena belum juga diungkap siapa dalangnya. Belum terungkapnya dalang pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten ini Tribuners bikin mantan Wakil Presiden Yusuf Kala keheranan. Yusuf Kala sendiri menyinggung kalau kasus pagar laut yang sampai sekarang belum terungkap pemiliknya ini menjadi salah satu kasus yang cukup janggal
Karena menurut Yusuf Kala, berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri yang sudah dipaparkan sebelumnya gitu ya, keberadaan pagar laut ini tuh sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024. Nah, pemerintah Kabupaten Tangerang mengaku kalau pada September 2024 sudah coba melapor atas temuannya ke Dinas Kelautan dan juga Perikanan Provinsi Banten. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, kasus ini juga belum tuntas dan sampai sekarang kemudian kasusnya ini mencuat ke publik. Bahkan sampai sekarang petugas gabungan juga sedang melakukan pembongkaran ya. Meskipun sampai detik ini belum diketahui siapa pemiliknya. Nah, Yusuf Kala ini mengatakan belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang ini adalah hal yang kelewatan karena memang menurut Yusuf Kala sendiri perkara ini tuh bisa sangat mudah untuk diatasi gitu loh Tribuners karena memang siapa orang-orang yang melakukan pemasangan juga tahu siapa mandor yang kemudian menyuruh warga untuk memasang pagar laut dengan bayaran ini juga ada. Lalu penerbitan SHGM dan juga hak tanah ini juga ada, pemiliknya juga ada gitu ya. Bahkan sampai sosok-sosok lain yang diduga terlibat dalam kaitannya pagar laut ini juga nama-namanya tuh ada. Tapi kenapa kok sampai sekarang memang belum dibongkar dan belum ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemasangan pagar laut secara ilegal ini. Kita lanjut lagi dari perkara pagar laut ke informasi lainnya, Tribuners, ini terkait hasil Thailand Master 2025 yang mana tiga ganda putra Indonesia berhasil lolos ke 16 besar. Hasil Thailand Master 2025 babak 32 besar hari ini Tribuners membuat ganda putra Indonesia tampil menawan. Ada Muhammad Sohibul Fikri dan juga Daniel Martin, ada Yeremia Rambitan dan juga Rahmat Hidayat, ada Leo Karnando dan juga Bagas Maulana yang seluruhnya kompak menang. Kemudian Fikri Daniel dan Yere Rahmat ini berhasil melesat lebih dulu dengan menang dua game di babak awal. Setelah itu perjuangan tim merah putih ini ditutup dengan aksi dari Leo Karnando dan juga Bagas Maulana. Leo Bagas ini ngikutin jejak dari dua pasangan yang merupakan kompatriotnya ya, Tribuners ya, berhadapan dengan Chia Weiji dan juga Lui Shenghao dari Malaysia. Leo Bagas ini menang dua game langsung dengan skor kemenangan 21-15, 21-12 mengantarkan Leo Bagas masuk ke 16 besar Thailand Master 2025. Keberhasilan Leo Bagas ini melengkapi kiprah ganda putra Indonesia di Thailand Master 2025 Tribuners dan sekarang setidaknya ada tiga wakil yang diturunkan ya yang masih lengkap hingga ke babak 16 besar. Ketiga pasangan yang berbeda ini nantinya akan mencoba mengais asa untuk bisa lolos ke perempat final. Kalau kita lihat dari bagian Thailand Master 2025 sendiri, nggak akan ada saudara lebih dini di babak 16 besar ini, Tribuners, karena posisi dari tiga pasangan merah putih ada di tempat yang berbeda-beda. Jadi kalau dari update sendiri, Yere Rahmat nanti sudah ditunggu sama pasangan Kitty Nupong Kedren dan juga Dekapol Puavarunoh, yang mana keduanya merupakan salah satu andalan tuan rumah untuk menjadi juara. Lalu ada Yere Rahmat yang harus waspada ya karena bisa melesat ke babak perempat final Thailand Master 2025. Sementara itu Fikri Daniel dan Leo Bagas masih menanti lawan mereka siapa nanti di babak 16 besar Tribuners. Pemenang duel antara Ha Singkang dan juga Aron Tai dan Pongsakorn Tomkam dan juga Wongsar Tomkam ini akan menjadi lawan dari Fikri dan juga Daniel. Sementara Leo Bagas akan menunggu siapa pemenang antara Bon Shegoh Vincent Wong dan juga Choi Sol-gyu dan juga Goh Feshem untuk kemudian nanti masing-masing akan berlaga di babak 16 besar. Jadi kita akan menunggu dan sama-sama berdoa ya Tribuners ya, semoga ada hasil baik yang kemudian bisa didapatkan oleh seluruh perwakilan-perwakilan ganda putra dari Indonesia. Dari berita bulu tangkis, kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Ada sosok mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, yang digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan imbas dugaan kasus pemerasan. Selain Bintoro, terdapat dua anggota Polri dan dua orang sipil yang juga ikut digugat Tribuners masing-masing adalah AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria,
warga sipil atas nama Evelyn Dohar Hutagalung dan juga Heri. Adapun gugatan ini dilayangkan oleh dua sosok yaitu Arif Nugroho dan juga Muhammad Bayu Hartoyo. Dalam gugatan ini, Tribuners, Arif ini selaku tergugat satu minta agar hakim bisa memerintahkan AKBP Bintoro CS untuk mengembalikan uang senilai nggak main-main 1,6 miliar rupiah. Nggak cuma itu, dalam petitumnya Arif ini juga melayangkan permintaan ke hakim agar Bintoro dan juga empat tergugat lainnya ini mengembalikan mobil dan juga motor mewah yang sebelumnya sudah dijual. Hal ini atau kasus yang menyeret AKBP Bintoro ini, Tribuners, juga sebelumnya sudah dapat sorotan ya dari Ketua IPW Gang Teguh Santoso yang menyoroti kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian ini. Menurutnya Kapolri Jenderal Listio Sigit perlu menurunkan tim Propam Polri untuk bisa memeriksa dugaan pemerasan senilai 20 miliar rupiah ini, Tribuners. IPW dalam siaran persnya ini juga sempat bilang ya kalau mantan Kasreskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro ini diduga juga sudah melakukan pemerasan, yang mana IPW kemudian mendesak Propam Mabes Polri menelusuri secara lebih mendalam dugaan penyalahgunaan wewenang gitu ya, dan nantinya apabila terbukti harus segera mendapatkan proses hukum pidana dan juga kode etik. Tim yang diturunkan ini memang dinilai oleh IPW harus mampu menguak perbuatan dugaan pidana pemerasannya dan juga menerapkan Undang-Undang TPPU ya. Telusuri dari ini kan IPW ini berkeyakinan hasil pemerasan ini mencapai 20 miliar dan tidak dilakukan untuk kepentingan sendiri. Kalau Tribuners mungkin masih belum familiar dengan kasus AKBP Bintoro, jadi kasus ini tuh mencuat setelah adanya gugatan perdata dari pihak korban pemerasan ya terhadap AKBP Bintoro tertanggal 6 Januari lalu. Korban ini menuntut pengembalian uang 20 miliar dan juga aset-aset yang sudah disita secara tidak sah dari kasus pembunuhan dengan tersangka Arif Nugroho dan juga Muhammad Bayu Hartanto, anak dari pemilik Proda. Nah, dalam kasus ini AKBP Bintoro yang saat itu jabatannya adalah Kasat Reskrim Polres Jaksel, ini sempat meminta uang ke keluarga pelaku sebesar 20 miliar rupiah dan juga membawa mobil Ferrari, motor Harley Davidson dengan janji akan menghentikan penyidikan. Kasus itu juga sempat mandek beberapa bulan gitu ya, Tribuners ya. Tapi kemudian dikonfirmasi ada hal-hal tertentu terkait penyelidikan yang kemudian disangkut pautkan dengan kasus hukum yang sekarang ini menyerat AKBP Bintoro. Kasusnya masih berlanjut, kita juga nanti masih menunggu update ya, apakah memang benar ada pemerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian ini atau tidak, nanti akan kita update lagi buat Tribuners. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ini datang dari kabar pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini sejak awal rencana pertemuan ini terus mencuat, tapi memang belum terlaksana. Dan sekarang yang terbaru, PDIP ini bilang kalau rencana pertemuan Bu Mega dan Prabowo tinggal menunggu waktu saja. Hal ini Tribuners dijelaskan oleh Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat yang memang meyakini pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo tinggal menunggu waktu ya. Menurutnya kedua tokoh bangsa ini disebutkan oleh Jarod punya hubungan yang sudah terjalin sejak lama dan selama ini juga komunikasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo juga berjalan dengan baik. Wakil Gubernur DKI Jakarta ini bahkan bilang hubungan keduanya sudah terjalin kuat sejak Pak Prabowo ini masih tinggal di Yordania dan Bu Mega menjabat sebagai Presiden kelima RI. Jarod juga mengklaim ada peran Bu Mega di balik kepulangan Prabowo saat itu. Meski demikian, Jarod juga memastikan ya, pertemuan ini belum akan terjadi dalam waktu dekat ini, gitu Tribuners. Pasalnya saat ini Pak Prabowo memang masih dalam lawatan, sementara Bu Mega juga dalam waktu dekat diketahui akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Kalau kita amati sebelumnya Pak Presiden ini juga sempat mengirimkan bunga anggrek ya Tribuners ya untuk Bu Mega ketika cucu Presiden pertama RI Soekarno ini berulang tahun beberapa waktu yang lalu. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sendiri
bilang kalau anggrek ini dikirim Pak Prabowo karena merupakan bunga kesukaan dari Bu Mega. Nggak cuma anggrek aja, Ahmad Muzani ini juga menyebut kalau Pak Prabowo juga turut mengirimkan vitamin untuk Bu Megawati. Vitamin itu dibeli Pak Prabowo ketika perjalanan dinas ke luar negeri. Selain itu vitamin ini juga diberikan Pak Prabowo untuk Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi gitu ya, yang belakangan juga sempat bertemu dengan Pak Presiden. Kita lanjut lagi Tribuners dari berita politik nasional, kita masuk ke salah satu kasus yang saat ini sedang ramai adalah aksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan mengeksekusi wanita dimutilasi dan beberapa tempat. Ada sosok benar di balik kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan tersangka Rohmatri Hartanto atau kita lebih akrab menyebutnya Anto gitu ya terhadap Uswatun Hasanah yang salah satu potongan tubuhnya ditemukan di dalam koper di Ngawi, Jawa Tengah. Gelagat sosok ini Tribuners tertangkap melalui kamera pengawas CCTV di sebuah hotel di Kediri yang menjadi tempat kejadian perkara. Nah, dari rekaman CCTV hotel ini terlihat ada satu pria berbaju hitam dan bercelana pendek terlihat duduk dengan santai sembari memainkan telepon genggamnya di depan kamar hotel 301 ketika tersangka Antok ini masuk dan juga keluar kamar gitu ya, Tribuners ya. Selang beberapa jam sendiri yang bersangkutan ini juga masih dengan gelagat yang sama berada di depan kamar ketika bahkan Anto ini keluar dengan membawa koper besar merah dan memasukkannya ke dalam mobil. Sosok yang belakangan diduga berinisial MAN ini juga dikabarkan turut membantu Anto untuk membuang potongan jenazah korban. Hal ini juga kemudian dikonfirmasi oleh pihak kepolisian ya Tribuners ya, melalui keterangan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, ini mengatakan bahwa sosok pria ini adalah kerabat keluarga dari Anto itu sendiri, yang mana kepolisian mengaku sejauh ini pria tersebut memang berada di lokasi kejadian perkara di depan kamar hotel saat tersangka membawa koper berisi potongan tubuh korban. Dari pemeriksaan kepolisian sendiri, pria tersebut diduga Tribuners ikut membantu membuang mayat korban yang sudah dimutilasi pelaku di dalam kamar hotel. Nah, kerabat tersangka ini sempat dimintai tolong oleh Anto untuk membawa jasad korban ke rumah kosong milik neneknya di wilayah Tulungagung. Jasad korban ini sempat dibawa menginap di rumah neneknya itu sampai kemudian dibuang ke 3 kabupaten di Jawa Timur, Tribuners. Tapi tersangka sendiri sempat membawa kembali bagian kepala korban yang sempat dibuang gitu ya, karena takut menimbulkan kecurigaan warga karena pada saat berusaha untuk dibuang ini ada beberapa sepeda motor yang sedang melintas. Tapi saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka baru Anto aja, Tribuners. Untuk MAN atau kerabat dari Anto ini memang sampai sekarang masih menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian untuk nanti akan diungkap juga apa keterkaitannya dan jeratan pidana apa yang akan didapatkan oleh orang yang membantu Anto melakukan aksi pembunuhan ini. Kita lanjut lagi ke informasi lain, Tribuners, ini terkait pendaki ilegal yang nekat untuk naik ke Gunung Marapi yang buat sekarang Gunung Marapi ditutup secara permanen. Jalur pendakian Gunung Marapi di Sumatera Barat, Tribuners, kini sudah resmi ditutup panen. Penutupan ini dilakukan setelah adanya warga yang memaksakan diri untuk tetap melakukan pendakian padahal Gunung Marapi ini saat itu status waspada. Penutupan pendakian ini juga sudah dikonfirmasi ya oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat setelah melakukan koordinasi dengan Ombudsman dan juga pemerintah Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Saat ini Gunung Marapi sendiri statusnya level 2 atau waspada, Tribuners, yang artinya pengunjung atau masyarakat ini memang dilarang berkegiatan di dalam radius 3 kilometer dari pusat erupsi ya. Dari keterangan PKSDA sendiri, ini menyambut cukup baik kesepakatan bersama tersebut, memang demi mengutamakan aspek keselamatan di masyarakat. Meski demikian, kalau nanti Gunung Marapi ini kembali pada status normal atau turun ke level 1, BKSDA dan pihak terkait ini akan mengkaji ulang kebijakan penutupan permanen ini. Meskipun gunung api 2.891 meter di atas permukaan laut ini ditutup permanen, nantinya BKSDA memastikan
akan tetap melakukan pengawasan eks ya, biar nggak ada masyarakat yang mencoba menaiki Gunung Merapi lagi. Pihak BKSDA juga berharap Tribuners, baik pemerintah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, ini bisa sama-sama mendukung kebijakan ini, terutama mengawasi biar nggak ada pendaki-pendaki liar yang tetap nekat dan juga mencoba naik. Dari informasi itu, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Identitas warga di Sakohot, Kecamatan Pakuhan, Kabupaten Tangerang, Banten, ternyata beberapa kali dicatut untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB yang dipasangi pagar laut. Hal ini disampaikan oleh warga yang mengaku sebagai korban, yakni bernama Hairudin. Hairudin sendiri bilang identitas sejumlah warga ini dipakai tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB sejak 2023 lalu. Atas hal ini, Hairudin sendiri meminta Tribuners agar masalah ini diusut karena warga nggak pernah merasa mengajukan sertifikat HGB ini. Nah, Hairudin juga menduga kasus ini memang melibatkan oknum aparat dan juga perangkat desa Kohot. Persoalan ini juga diketahui sudah dilaporkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Bahkan juga sudah menggelar audiensi dengan pengacara mereka. Warga kemudian sekarang berharap ya pihak berwenang ini bisa segera turun tangan untuk bisa menyelesaikan masalah dan menindaklanjuti oknum-oknum tersebut. Sampai berita ini diturunkan atau dari kabar terbaru, Tribuners, memang belum ada tanggapan juga ya dari Kepala Dikohot yakni Arsin soal pernyataan warga ini. Kasus yang menjadi ruwet ini juga diketahui bermula dari sejumlah fakta soal area laut yang ternyata punya SHGB dan juga sertifikat hak miliknya, Tribuners ya. Bahkan sampai dilakukan pembongkaran juga belum diketahui juga siapa yang kemudian membangun pagar laut ini. Padahal ada 263 bidang tanah yang berbentuk SHGB yang mana dimiliki oleh beberapa PT besar, termasuk juga kemudian fakta-fakta yang didapatkan bahwa sertifikat SHM dan juga SHGB ini diterbitkan pada tahun 2023 lalu. Kita lanjut lagi ke informasi terakhir, sekaligus menutup Tribun News Update malam hari ini, Tribuners, dengan informasi dari internasional. Media Israel Channel 14 melaporkan bahwa tentara IDF sudah meninggalkan Poros Netzarim sambil menangis. Poros Netzarim ini adalah barikade militer yang didirikan oleh tentara IDF untuk memastikan bahwa kota Gaza dan bagian utaranya dari wilayah tengah dan selatan jalur Gaza. Secara strategis, CDF sendiri diturunkan untuk membagi-bagi wilayah Gaza menjadi beberapa zona untuk memutus mobilitas dan pergerakan misi perlawanan Palestina ya selama 15 bulan konflik terjadi di jalur Gaza, Tribuners. Nah, tentara IDF ini dilaporkan mundur dari Poros Netzarim pada hari Senin 27 Januari setelah gerakan Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata dan juga pertukaran sandera. Kesepakatan ini mengatakan bahwa pembebasan 6 tahanan Israel, termasuk beberapa orang gitu ya, dengan imbalan mengizinkan mulai Senin kemarin pengungsi-pengungsi Palestina ini bisa balik ke rumah mereka di Gaza Utara. Dengan penarikan tentara pendudukan Israel di Poros Netzarim ini, Tribuners membuat kemudian sejumlah pasukan IDF ini mengaku kecewa gitu ya. Salah satu peliput mengatakan bahwa penarikan pasukan Israel ini diketahui bahwa membuat para pasukan IDF yang meninggalkan koridor Netzarim ini menangis dan mereka ini bilang bahwa mereka merasa semua yang sudah dilakukan selama lebih dari setahun di jalur Gaza ini sia-sia. Yang mana ada indikasi kalau kesepakatan tersebut sangat merugikan Israel dan sangat menguntungkan pihak Hamas. Selain pembebasan ratusan orang Palestina yang selama ini dipenjara Israel karena tuduhan keamanan, kesepakatan ini juga berimbas nyata ya Tribuners ya pada kekalahan Israel dalam perang dan juga hal-hal taktis di jalur Gaza. Kembalinya warga Palestina yang terlantar ke jalur Gaza Utara ini juga terjadi setelah berbulan-bulan pengeboman dan juga pengepungan Israel yang menyebabkan ratusan ribu warga Palestina ini harus terpaksa mengungsi. Dan kembalinya ratusan ribu warga Gaza ini disertai dengan kondisi hidup yang keras karena kelaparan dan terhambatnya kedatangan bantuan pangan. Demikian Tribuners, update informasi sekaligus recap harian hari ini ya.
bareng sama dalam Tribun News Update malam. Kita ketemu lagi dalam Tribun News Update selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus saksikan seluruh program-program unggulan dari Tribun News. Sekarang waktunya Nila untuk pamit. Terima kasih banyak sudah mau bersamai Nila Irda. Kita ketemu lagi lain waktu. Sampai jumpa, selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.